Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, khususnya dari anak-anakku warga Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Pada bahasan fikih kali ini adalah tentang ijma'. Kita masih berada dalam hubungannya dengan hukum Islam yang muttafaq atau yang telah disepakati. Dari keseluruhan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa definisi ijma' secara umum adalah kesepakatan atau konsensus seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW terhadap peristiwa atau kejadian yang memerlukan hukum syar'i. Perlu kita ingat bahwa sepeninggal Rasulullah SAW banyak persoalan-persoalan hukum baru yang terjadi pada umat Islam yang belum pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita sangat menghormati terhadap tokoh-tokoh umat di zaman dahulu yang dengan cepat segera memberikan solusi dengan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum pernah diputuskan secara langsung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di zaman sahabat muncul gagasan untuk membukukan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam satu mushaf. Ini adalah persoalan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi ternyata para ulama di masa itu tidak ada yang tidak menyetujui terhadap kreativitas itu hingga benar-benar bisa terwujud mushaf Al-Quran yang dibukukan. Maka kesepakatan ini bisa menjadi salah satu contoh ijma' sahabat atau ijma' ulama di zaman sahabat. Dan jika telah terjadi ijma', maka menjadi mengikat bagi kaum muslimin untuk berhukum pada hasil ijma' tersebut. Dalam perkembangan hukum di zaman ini, terkadang kita menemukan komentar-komentar dari para tokoh umat yang menyatakan bahwa persoalan ini sudah terjadi ijma'. Wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa hasil sidang isbat dalam penentuan awal puasa atau awal hari raya itu telah ijma', maka umat Islam wajib untuk mengikutinya. Atau contoh-contoh lain yang mungkin bisa kita temukan. Kita tidak boleh begitu gampang mengatakan bahwa hukum ini telah ijma'. Sebab untuk bisa dikatakan ijma', persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah bahwa kesepakatan itu telah dicapai oleh para ulama mujtahid yang mewakili umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, jika kesepakatan itu hanya berada di Indonesia dan hanya dibentuk oleh perwakilan ulama yang ada di Indonesia, atau mungkin hanya ditambah beberapa negara tetangga, maka hal itu masih jauh dari kategori ijma' yang dimaksud dalam fikih. Sehingga tidak bisa mengikat bagi umat Islam untuk wajib mengikuti. Apalagi selagi dalam satu negara saja ulamanya masih belum sepakat ke dalam satu keputusan hukum. Dalam fikih, ijma' sendiri terbagi atas dua macam.
Yang pertama, ijma' shorih, yaitu kesepakatan ulama mujtahid yang dicapai secara terang-terangan, di mana para ulama mujtahid saling bertemu untuk menyepakati fatwa hukum yang sama. Maka keberadaan ulama mujtahid di seluruh dunia seiring dengan tersebarnya umat Islam ke seluruh dunia nampaknya hampir mustahil jika di zaman ini kita bisa menemukan kesepakatan hukum yang dicapai secara ijma'. Yang ada mungkin hanya hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ulama mujtahid secara perseorangan atau secara kelompok. Barangkali kita bisa menemukan ijma' itu di zamannya para sahabat dulu, yaitu sebagaimana telah kita sebutkan di atas, ketika Umar bin Khattab berinisiatif untuk membukukan ayat-ayat suci Al-Quran yang masih tertulis di pelepah-pelepah kurma dan lain-lain, para ulama di masa itu semua sepakat untuk mendukung proyek besar yang belum pernah ada di zaman Nabi tersebut. Lalu yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid, tetapi hanya dicapai lewat diamnya mereka, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk menyepakati secara terang-terangan dalam satu pertemuan ulama mujtahid. Ijma' ini bisa kita dapat melalui kitab-kitab yang mereka susun. Misalnya, ketika kita membahas satu persoalan umat dengan mengkaji kitab-kitab karya ulama, ternyata dari berbagai kitab yang kita kaji, kita telah bisa menemukan hukum yang sama. Maka kita bisa menyatakan telah terjadi ijma', dan ini masuk dalam kategori ijma' sukuti. Ijma' sukuti sendiri terbagi atas dua macam. Yang pertama, ijma' sukuti yang qat'i, yaitu kesepakatan hukum yang dicapai tersebut sudah pasti dan sudah tidak mungkin lagi ada opsi hukum lain. Misalnya tentang hukum pemberian tanda baca dalam mushaf Al-Quran, seperti fathah, domah, kasroh, tasdid, tanda berhenti, dan lain-lain, yang belum pernah dibuat di zaman Nabi. Para ulama tanpa menyatakan dengan lisan tidak membantah atas pentingnya pemberian tanda baca itu, karena memang tidak ada alternatif lain untuk menjaga keindahan bacaan Al-Quran selain itu. Dan nampaknya tidak mungkin lagi jika pemberian tanda baca itu dihilangkan lagi. Ini berarti telah terjadi ijma' dalam kategori ijma' sukuti yang sudah qat'i. Yang kedua, ijma' sukuti yang zonni, yaitu kesepakatan hukum yang dicapai tersebut masih diduga kuat, yang berarti masih ada sedikit kemungkinan kesepakatan itu berubah ke opsi hukum yang lain. Contoh yang paling populer tentang ijma' ini adalah mengenai hukum wanita sholat Jumat. Perintah sholat Jumat dalam Al-Quran secara umum diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi setelah dikompromikan dengan dalil-dalil dari ayat-ayat lain maupun dari hadis-hadis yang ada, ulama sepakat bahwa hukum sholat Jumat bagi wanita adalah sunnah. Itulah ijma' yang masih zonni atau dugaan kuat. Maka tidak menutup kemungkinan karena dihadapkan pada kondisi yang beda, maka kesepakatan sunnah tersebut suatu ketika bisa berubah kepada kesepakatan hukum lain. Demikian pengertian tentang ijma'. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami tentang hukum Islam. Dan semoga kita tidak begitu mudah dibodohi
oleh konten-konten ngawur yang tersebar di mana-mana. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.